Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Aquarius. Aku nyalain dulu ini apa sih? Lupa, gaharu tahu. Ini bisa ngebebasin kita dari energi negatif. Baca dulu Al-Fatihah sekali. Ya, ini mudah-mudahan dijauhin dari energi-energi yang gak bagus lah ya. Oke, apa yang kamu rasakan? Kayaknya ada konflik, ada Desember harus kuat nahan ini ya, amarah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh ditahan aja, ya. Jadi nggak ngeruncingin aja gitu. Soalnya, ya kan, tuh ada dua ya, ada gangguan nih kayak gitu. Gangguannya juga seputar kebencian lah dari luar ya. Jadi energi kebencian itu membahayakan juga ya. Kadang badan tiba-tiba pegel nggak enak gitu ya. Itu ada aura kebencian dari orang lain. Seperti itu. Jadi sering-sering membaca ayat suci kitab masing-masing agama masing-masing itu. Kadang-kadang gangguan itu suka ada aja sih, misalnya entah dari diri kita sendiri ya, dari circle kita gitu, bisa dari hal apa aja. Kalau dari anak-anak kita juga bisa, tiba-tiba rewel, jengkel, nangis kan, apalagi yang masih punya balita gitu. Mesti sabar, benar-benar, karena kesabaran itu adalah the strength, your strength, kekuatanmu untuk meraih ketenangan jiwa, ketentraman batinia di sini ya. Tetap melakukan meditasi, pencerahan. Untuk yang muslim mungkin berzikir, berdoa setiap hendak tidur gitu ya. Atau menenangkan jiwa dalam meditasi itu banyak manfaatnya gitu ya. Membersihkan, niatkan sebelum melakukan meditasi itu untuk mencari ketenangannya, meminta kepada Tuhan masing-masing gitu ya, agama masing-masing, minta diberikan energi kebahagiaan. Karena orang-orang pada pergi ke sana ke sini mencari kebahagiaan ya, padahal kebahagiaan itu bisa kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Ada usia 56 gitu, dia, aku ketemu sama guru aku ya. Kita ngobrol-ngobrol, aku bisa ngerasain kesedihan yang luar biasa ketika bertahun-tahun dikhianati oleh suaminya gitu ya, dan berpisah, memilih untuk berpisah, tapi energinya masih energi lama. Aku bilang, nanti ibu pas udah sembahyang gitu 5 menit rasakan energi kebahagiaan yang membahagiakan ibu. Misalnya waktu ibu bahagia tuh seperti apa sih, standar ibu tuh bahagia tuh seperti apa. Dia membayangkan kebahagiaan yang ketika dia merasa hidupnya sempurna misalnya gitu ya, itu akan kembali lagi, kesempurnaan itu tuh akan hadir. Jadi kita menarik kebahagiaan itu 5 menit ya dalam satu hari, selama ya dari pagi sampai sore, bisanya kapan, dimulai dari saat ini, karena hanya energi kebahagiaan yang bisa menghancurkan banyak masalah. Nah kalau misalnya kita bahagia, fokus sama diri kita sendiri, kita juga nggak akan terlalu sakit. Itu energi cinta itu memberikan kesehatan untuk lahir, batin, pikiran, udah pasti jiwa kita juga ngerasa nyaman. Maka aku tuh mau bayangin apa, Kak, bingung aku bahagianya gimana gitu. Pada saat kamu bahagia tuh tahun berapa tuh? Usia kamu lagi di sekolah, SMA, SMP, atau pada saat misalnya kamu menemukan cinta yang orang yang kamu cintai gitu, jadi milik kamu juga. Itu sebetulnya afirmasi juga sekaligus doa. Tapi bisa menarik seseorang juga sih datang ke dalam kehidupan kamu.
Aku pernah ya, karena dulu itu aku tuh naksir sama cowok tetangga aku gitu ya. Aku bayangin terus ya bisa rumah tangga sama dia bla bla bla. Ya ampun. 1 tahun kemudian dia ke rumah nawarin barang yang ibu aku pesen juga. Ibu aku tuh pesen sama mamahnya gitu yang datang anaknya nganteri. Kita ngobrol di sana. Itu sampai bisa ketemu, makan, jalan kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu coba. Itu tandanya memang frekuensi kita itu, si pikiran kita itu bisa menarik apa aja. Nah, masalahnya kita suka mikirnya yang jelek-jelek terus. Kita misalnya ingin mendominasi ya, mendominasi misalnya. Anak saya bawel gitu. Saya ingin mendominasi anak saya supaya anak saya nurut. Itu dengan cara kita yang salah itu bisa terjadi kesalahan juga. Chaos juga akhirnya. Membayangkan dulu nih anak itu soleh, sayang gitu ya. Kalau kita menerapkan sesuatu yang lembut, datangnya lembut. Nah, jadi kita memberikan apa dulu nih ke alam semesta ya. Contohnya misalnya dengan mencintai anak tersebut dengan tulus dan ikhlas ya, anak itu juga akan mencintai kita pada akhirnya. Karena ternyata kekerasan itu di dalam hati kita sendiri ya. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Marah dan marah itu nggak menghasilkan solusi. Sabar sambil marah juga nggak ada artinya. Kita sadari bahwa kalau saya marah, semua itu juga akan dapat kemarahan juga yang sama aku dari luar. Nah gini, jadi kalau seandainya ada energi negatif dari luar nggak enak gitu ya kepada diri kita masuk, ya cuekin aja. Itu kadang-kadang slogan atau merek bodoh amat itu udah paling keren lah untuk fase-fase di mana awal bulan atau akhir bulan atau tengah bulan. Ada yang biasa dapat gelombang negatif itu antara awal bulan, di tengah juga di akhir. Beda-beda ya. Jadi ada yang sudah bisa mengendalikan diri, ada yang belum, ada yang masih dikendalikan orang lain sih ujungnya ya. Jadi kita lebih ke mencoba bahagia dengan apapun, setiap hal yang baik kita syukuri, nikmati gitu ya. Rasa syukur itu kita tambah terus setiap hari, otomatis hati kita akan merasa nyaman dan tenang, dan akan ditambah juga kan kenikmatan-kenikmatan lain dari Tuhan semesta alam ya. Di sini ada yang Aquarius mencoba untuk memulihkan dirinya sendiri gini ya. Dengan hadirnya seseorang di sini yang mendukung dan mendoakan. Ini ada energi kedua orang tuamu yang menyupport kamu dari kejauhan kayak gitu ya. Seseorang tahu ataupun keluarga kamu tahu kamu di sini lagi dapetin masa-masa kesedihan kamu gitu. Ada yang merasa hancur banget ya perasaannya, entah dari segi ekonomi, finansial, atau dari segi percintaan juga yang belum ada titik temu yang kayak gitu, yang kamu mesti bagaimana menghadapi egonya seseorang kayak gitu ya. Sedangkan kamu di sini selalu mengalah demi kebaikan orang tersebut kayak gitu ya. Seperti itu. Kita lihat the bottom of the deck-nya di sini. Ada seseorang di sini yang energi dari luar gitu kadang masuk ke kamu, tapi dibungkus sama egonya. Padahal dalam hatinya itu cinta, sayang sama kamu tuh. Segalanya kamu buat dia. Tapi dia lagi campur aduk perasaannya ya, lagi memikirkan banyak hal juga gitu, tapi dia masih sayang, masih kamu satu-satunya buat dia saat ini. Edge of coin, kamu itu pria atau wanita yang nonton video ini, kamu adalah manusia yang memberikan banyak hal yang positif buat dia dalam hidup dia. Kamu yang selalu menyayangi dia sepenuh hati dengan apa yang kamu miliki, dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu. Itu ya, kenapa dia masih mencintaimu pada saat ini, sampai saat ini. Kamu punya kekuatan, kamu punya kesabaran, dan kesabaran itu adalah kunci kebahagiaan kamu ke depan. Kesabaran inilah yang tidak semua orang miliki. Jadi ketika ada orang yang masih sayang sama kamu di kejauhan ya, masih energinya ke kamu,
Karena kesabaran yang kamu miliki itu membuat dia itu merasa nyaman dan tenang dibandingkan dengan siapapun yang mencoba mendekati dia. Karena menurut dia, kamu adalah orang yang tersabar yang pernah dia temui di hubungan-hubungan yang sebelumnya dia tidak mendapatkan itu. Makanya ketika deket sama kamu, dia mudah gitu ya mencari rezeki. Dia berdoa setiap malam supaya hubungannya bisa deket sama kamu, bisa terus terus berdiri sama kamu, karena ada ketenangan batin yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Kayak gitu. Dia tahu sebetulnya kamu tuh lagi nggak bahagia, lagi ada masalah, ataupun dia tahu kamu itu sedih karena dia juga sering nyakitin perasaannya kamu segala macam. Tapi kamu selalu bertahan terus ya, dengan keunikannya kamu gitu, dengan kesabaran yang tadi kamu miliki. Nah, jujur ya, di lubuk hati yang paling dalam, hatinya yang benar-benar bersih banget, dia sebetulnya menginginkan kamu gitu loh, selamanya ingin dengan kamu gitu. Dia mungkin sekarang udah gak ada komunikasi, tapi di dalam doanya itu ada nama kamu yang dia sebutkan gitu ya, setiap dia berdoa. Tapi di dalam hubungan kamu itu ada gangguan, mungkin entah dari orang luar ya, bisa aja juga karena memang ada gangguan di dalam diri kita juga ya. Ada nafsu-nafsu, ada amarah, ada kekesalan-kekesalan ya, emosionalnya kamu itu berawal dari dia mungkin yang bikin kamu sedih. Nah sekarang dia yang emosional sendiri gitu kan ketika kamu menjauh, dan dia sedang menenangkan dirinya, memfrekuensikan dirinya. Dia juga mulai introspeksi diri, apa yang dia lakukan selama ini, salahnya dia selama ini tuh apa gitu ya, kayak gitu. Kita lihat energi selanjutnya ya, seperti apa sih yang akan kamu hadapi di Desember ini. Yang mungkin yang udah nggak berdealing ya sama kamu, yang udah nggak ada komunikasi atau apapun, siapapun, orang lama atau orang baru, kayaknya dia masih mengharap supaya kamu bisa berkomunikasi lagi gitu sama dia ya, karena dia tidak ada keseimbangan saat kamu mencoba untuk pergi, mundur diri dari dia gitu. Kamu nggak bisa tega juga sih ya. Tapi kalau mungkin kamu mau mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri lagi, yang sebelumnya, yang kamunya asalnya ceria, kamu bisa ceria lagi, kamu bisa happy lagi ya. Biarkan aja dulu konflik ini tuh nyebrang gitu kan, ibaratnya kita mau pergi nih berlayar ya kan ke pulau dimana masih banyak gelombang-gelombang gitu kan. Kamu juga nggak mungkin nyebrang kan gitu. Kamu belajar melihat kondisi, situasi, dan intuisinya kamu tuh coba diperdalam gitu. Nih orang lagi kayak gimana, kamu bisa masuk apa enggak gitu. Kalau misalnya masih ada konflik-konflik internnya dan circle-nya semua, kamu lebih baik mundur dulu demi kesehatan mental kamu gitu ya. Ini ada seseorang di luar sana yang sedih gitu ya, yang terluka jiwanya, hatinya gitu. Jika kamu tuh menjauh, kayaknya dia akan mendatangi kamu, mendekati kamu lagi, mungkin sekedar ngobrol atau bercanda sama kamu. Dia kangen sama candaan kamu gitu. Dia kangen sama kamu yang ceria gitu, yang sebelumnya kamu sering sering ngumpul gitu sama dia gitu, dan sama temennya atau apa di sini ya. Ini dia kalau misalnya lama nggak ada komunikasi nih ya, bahaya juga ya. Dia sedih bangetan gitu. Dia ingin bangkit sih, dia juga pengen berubah gitu dari pola lama, dari cara dia memandang dunia ini, cara dia melihat orang lain gitu ya, masih perlu belajar. Dia banyak belajar kesabaran dari kamu. Dia belajar banyak tentang arti kehidupan dari kamu gitu. Kamu seolah menjadi mentornya dia pada saat dia sedang dalam kesedihan gitu ya. Ya, ini ada The Hermit ya. Akhirnya dia juga mencari ketenangan jiwa ya, berspiritual, mencari jawaban dari semesta gitu, sampai dia ngerasa pengen hidup dia tuh pengen berarti gitu. Dia pengen jadi orang yang benar-benar meninggalkan segala kesenangan duniawi gitu demi kebahagiaan, ketenangan jiwanya dia untuk bisa bersama kamu di sini juga ada ya.
Karena The Hermit itu kan si pertapa yang mencari keridhaan ilahiyah, memohon keadilan. Seperti kartu yang pertama kan, dia meminta bantuan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu, menyebut nama kamu dalam doa-doanya. Ini ada the justice ya, the justice, kena cahaya dari lilin ini. Ya, ada cahaya yang masuk ke dalam jiwanya saat ini. Dan dia memohon satu perubahan. Dia pun juga ingin dia bisa berubah. Dia juga sebetulnya sedang menyeimbangkan pola pikirnya, menyeimbangkan nalurinya, nuraninya gitu ya. Jangan sampai cuman pakai naluri doang, nuraninya tuh lepas gitu. Karena terlalu banyak obsesi juga kita bisa jauh ya dari kata ketenangan gitu. Nggak mungkin lah kita tenang ya. Kita mencari dunia terlalu jauh, mengedepankan ego gitu kan. Mana ada ketenangan. Ketika The Hermit ini, si pertapa ini ya mencari ketenangan, dia kan melepaskan ego. Ego itu sebetulnya hal yang paling membahayakan. Kita nggak sadar ego itu ngikutin kita terus ya. Cuman takarannya aja nih. Kita mesti kuat nih dari sekarang gitu misalnya ya. Kita mengoptimalkan diri kita untuk sampai di tempat tujuan ya. Tapi juga jangan habis-habis energi juga gitu. Kita harus tahu pada saat dimana kita mengendalikan pikiran kita, tenaga kita, lahir batin kita nih ya. Nah, yang menghabiskan energi itu perasaan kita yang terlalu jauh ke hari esok juga habis. Kita kerjakan apapun yang ada saat ini ya, sesuai dengan kemampuan ya. Terus kita mensyukuri, sore hari mensyukuri atas keselamatan kita gitu ya, dalam bekerja gitu, dalam sehari-hari. Itu otomatis kalian juga tenang kan. Nah, setelah itu untuk hubungan kamu dengan siapapun di sini ya, kendalikan segalanya dengan perasaan yang ridho gitu. Apapun yang terjadi, bisa jodoh dan tidak jodoh itu bukan suatu kesakitan ya. Karena semua usaha yang kalian lakukan itu pasti ada hasilnya. Entah mungkin bisa dibalas oleh orang lain itu dengan hubungan kamu yang baru dengan siapapun. Kalau emang rezekinya kamu dibalas sama orang yang memang selama ini. Kalau misalnya jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa gitu. Jangan sampai ngabis energi gitu kan ya. Kalau udah berusaha ya udah istirahat dulu. Toh kamu udah melakukan yang terbaik selama kamu berhubungan sama dia. Ada yang sudah bercerai juga ya, atau yang masih pacaran putus gitu ya. Ya gitu. Tapi kebanyakan ya di energi ini tuh ketika kalian sudah melangkah jauh gitu, dia mulai kepikiran bahwa belum tentu juga nih ada yang bisa sesayangnya kamu sama dia, sengertinya kamu sama dia, sesabar ini sama dia misalnya ya. Itu kan bagian perjalanan yang dia harus terima. Pada saat berpisah itu kan kita bisa berpikir jernih. Beda kalau kita masih bersama kan. Yang kita lihat tuh kesalahan. Kalau berpisah otomatis kita bisa melihat titik arahannya kan. Kalau selama masih bersama banyak konflik juga nggak sehat ya. Mental kamu juga nggak sehat. Ya, yang terbaik mungkin di bulan Desember ini. Sebetulnya konflik itu dimulai dari Oktober, November, Desember lah sebetulnya. Cuman November kemarin itu, akhir November baru ada penyelesaian. Entah berpisah ataupun misalnya ada rekonsiliasi, mulai ada penyelesaian. Cuman di Desember itu hati-hati untuk seluruh ya zodiak gitu ya. Itu mulai kita tidak menggubris semua drama apapun. Entah drama di dalam lingkungan kamu, di rumah kamu, di kantor, di siapa, kita lurus aja gitu. Boleh kita peduli kepada orang lain gitu, tapi semampunya kamu, sebatas kamu bisa aja gitu. Kasihlah 25% per 30% atau 40%. Di bawah 50% lah gitu ya. Nah, taruh juga emosi kita di bawah itu. Kalau misalnya sanggup no emosional, bisa mengosongkan perasaan sakit dengan memaafkan ya. Ada forgiveness,
for anything gitu. All apologize gitu. Selama 1 bulan ini ya, kosongkan semua kesakit hatian ini. Ya, ikhlaskan semua itu sampai Januari mulai bisa reda gitu ketegangan inside kita sebagai manusia. Karena pergantian tahun ini bawa hal-hal yang haru biru lah, emosional yang segala macam itu di ujung tahun. Jadi maafkan diri kamu juga ya, dengan segala yang kekurangan dan kelebihan kamu selama 1 tahun yang kemarin itu gitu ya. Trauma-trauma apapun yang dilakukan orang juga gitu ya, maafkan semuanya. Dan kamu juga maafkan diri kamu ketika kamu belum sampai di tujuan, misalnya ya, kamu belum bisa merealisasikan apapun yang mungkin belum kamu sampai di titik kamu sudah mewujudkannya gitu ya. Bagi yang sudah mewujudkannya, selalu diberikan kerendah hatian gitu ya, selalu rendah hati apapun dunia yang mungkin hanya sebentar ini gitu ya, yang Tuhan udah titipkan banyak harta ataupun kebahagiaan, itu disimpan baik-baik ya, untuk investasi kamu ke depan, perjalanan masih panjang. Dan selalu membawa diri dengan baik ya di lingkungan kamu, apapun itu tetap rendah hati, yang paling penting sih itu satu gitu ya, untuk menjaga energi positifnya kamu ya. Oke, di sini ada inisial nama. Oke, is very serious. Oke, ada I, ada A, S, G, T, E. Y, R, S udah, A, F. Look, year, New Year, tahun baru. Semoga banyak rezeki ini ya, banyak transferannya ya. Banyak yang ngasih hadiah. Kayak job juga lagi berlangsung kamu itu sekarang ya. Gitu. Ada N, L, H, final. Ada yang final. Kayak dapat satu pembelajaran yang penting, yang akhirnya kamu bisa mengerti gitu loh, arti kehidupan ini tuh apa gitu ya. Ada yang sudah final berpisah gitu, membebaskan diri, udah ada di sini yang sudah freedom ya. Freedom of the year for Aquarius. Oke, selamat yang udah bisa membebaskan diri dari toxic area gitu kan ya. Oke, di sini ada yang sangat membutuhkan kamu di tahun ini, di akhir tahun ini. Mungkin ada yang mau berjumpa sama kamu gitu, mau ketemu sama kamu, mungkin dari hati ke hati, entah penjodoh atau tidak. Mungkin di sini ada yang ingin meminta maaf gitu, sama-sama saling memaafkan, tapi pengen ketemu langsung di sini. Oke, di sini ada yang dia nggak bisa ngelupain tatapan matanya kamu. Menurut dia, mata kamu itu membawa arti kehidupan, membawa satu kedamaian katanya ya buat dia gitu ya. Dia nggak pernah bisa melepaskan tatapan wajahmu, mata kamu yang terutama gitu ya, bikin sejuk hati dia gitu. Dia nggak pernah bisa menoleh ke siapapun. Ketika dia melihat apa yang dilihat adalah kamu. Misalnya dia ke tempat-tempat yang mungkin pernah ada kamu di situ, dia selalu mengingat memori-memori itu. Ya, bicara tentang eyes, mungkin di sini ada juga yang punya third eyes, punya mata ketiga juga di sini ya. Yang kalian itu banyak melalui cobaan yang bertubi-tubi, banyak badai dalam hidup kamu, itu untuk meningkatkan kualitas cakra mata ketiganya kamu juga ya. Jadi bukan sebuah kesakitan semua masalah yang menimpa khusus yang punya third eye gitu. Yang punya third eye ini ya, mereka mau diperlihatkan lagi kekuasaan Allah gitu ya, kekuasaan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, supaya kamu bisa
lebih bijaksana dalam mengatasi segala permasalahan kamu di dunia ini, dan mungkin kamu bisa membantu orang sekitar kamu untuk keluar dari keterpurukan dan masalah-masalah batiniah pikirannya atau jiwanya gitu ya, supaya bisa saling membantu dalam menaikkan vibrasi seseorang untuk menuju ketentraman jiwa dia atau siapapun itu. Kalian mungkin di sini nantinya bisa memberikan motivasi-motivasi atau sebagai motivator ya dalam perjalanannya hidup kamu gitu, ya. Ya di sini ada yang pin, ada yang tamat atau final. Ya final dalam artian mungkin ada yang akan mendapatkan satu kejutan, karena di sini ada 3 of Wands, ada orang yang serius mendatangi kamu. Seseorang di sini membawa sesuatu, entah cincin ataupun emas dalam bentuk ikatan yang sakral gitu ya. Itu bisa aja berbentuk silaturahmi juga, dari sanak saudara juga bisa ya, yang udah lama dia menantikan satu momen yang bisa menyatakan perasaannya sama kamu juga bisa ya. Tapi kembali ke diri kamu, apapun keputusan ada di tangan kamu ya. Oke, gitu aja untuk zodiak Aquarius, semoga resonate. Mohon maaf apabila dalam pembacaan saya ada yang tidak dipahami. Kalau ada yang mau personal reading silakan hubungi nomor teleponnya udah ada di situ ya. Oke, makasih Aquarius sudah nonton videonya, semoga tercerahkan dan sukses di akhir tahun juga, tahun 2004 ke depan ya. Segala aspek sukses, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Oke, makasih zodiak Aquarius. Sampai ketemu lagi untuk pembacaan zodiak Aquarius selanjutnya. Dadah.